Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah pukul 7:09 sih, 1 menit lagi, tapi tidak apa-apa, kita mulai pukul 7:30 nih ya. Percis, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kita bertemu kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat dan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kesiapan kita melaksanakan eh, tugas kita di hari terakhir eh, Lokakarya tindak lanjut hasil akhir. Bapak Ibu sekalian, eh, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dalam jadwal saya buat ini kemarin, tadi malam sudah saya share untuk sesi 1. Pertama itu Pak Abdul Majid. Pak Abdul Majid ini kemarin dari semalam, saya tak pernah lihat orangnya. Yang mana? Tapi ini tentatif ya Bapak Ibu, bisa bergeser, nggak mungkin kita tunggu ya. Nah, kemudian Pak Agus belum ada, Ahmad Fakih belum, Ahmad Ulil Absor, Pak Hadi, Pak Husni, Robin, yang ada Pak Rofik. Silakan Pak Rofik. Pak Rofik yang pertama. Saya Bu yang pertama Bu. Iya Pak, silakan. Bapak Ibu, Oke. sebentar Pak Rofik ya, sebentar ya Pak Rofik. Bapak Ibu, waktunya hanya 4 menit per satu peserta. Yang mau disampaikan gini ya Pak ya. Pertama, konsistensi antara atau keselarasan, kecocokan, relevan antara literasi yang diintegrasikan, kemudian CK berapa, indikator capaiannya, dan tujuan pembelajarannya. Jadi harus konsisten, ya harus konsisten seperti yang kita diskusikan kemarin. Baru kita cocokkan dengan langkah pembelajaran yang dipilih, log R, discovery atau PBL, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting langkah-langkah pembelajaran itu kegiatan awal, inti, akhir itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu nanti Pak Rofik dan Bapak Ibu yang lain di kegiatan awal persepsi itu tidak usah disampaikan di sini ya Pak. Penutup juga nggak ada usah. Yang perlu adalah tujuan pembelajarannya, CK berapa, KD atau CP, tujuan, literasi yang diintegrasikan, CK berapa, kemudian indikatornya apa. Itu aja. Kemudian langsung kegiatan model dan kegiatan inti. Ya, jadi Bapak Ibu harus konsisten menjelaskan kegiatan inti itu adalah menjawab apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Pembukaan, persepsi, awal dan penutup tidak usah disampaikan. Dan terakhir inovasi. Itu aja Bapak Ibu ya. Silakan Pak Rofik. 4 menit Pak Rofik, silakan. Muhammad Rofik. Bu, mohon maaf Ibu, tadi ada gangguan sedikit. Tadi gimana nggih? Oh, nanti yang Pak Bapak Ibu yang mau disampaikan nanti ya Pak ya. Pertama, mapel apa? Identitas yang di atas ya Pak, mapel. Kemudian KD berapa? Kemudian KD-nya disebutkan ya Pak, 3.5. Itu apa KD-nya? Tujuan pembelajarannya, kemudian literasi apa yang diintegrasikan, sains dengan sosial budaya atau apa, dan CK berapa. CK berapa, kemudian indikator capaian pembelajarannya apa. Pak. Nah, kemudian model pembelajaran apa, dan langsung ke kegiatan inti aja Pak. Awal dan akhir tidak usah disampaikan. Langsung kegiatan inti, dan terakhir inovasi apa yang Bapak tawarkan untuk pembelajaran tersebut. Itu aja ya Pak. Bapak Ibu yang lain silakan Pak Rofik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan dari RTL, yaitu saya Muhammad Rafiq di kelas D0481. Sampun anu Bu nggih, sampun dilihat sakit nggih Bu? Ya. Untuk sakit sudah nggih. Pak, bisa dilihat. Oke. Bisa dilihat. Oke, yang pertama
Eh, di sini Apa sedikit Pak, biar lihat mata pelajarannya Pak. mungkin sekedar Bu. Oke, yang pertama Iya. adalah mata pelajarannya yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 6. Kita pakai kurikulum 2013. Adapun sasarannya adalah 3.7 yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, setelah mengakses informasi dari bacaan, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan keinginan tahuan dengan besar dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, maka peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah tentang sistem tata surya dengan tepat. Kemudian sasaran penguatan literasi yaitu ada dua, yaitu membaca dan literasi sains. Kemudian sasaran CK-nya adalah untuk yang literasi membaca yaitu CK3, yang kedua sains adalah menggunakan CK3 juga. Adapun materinya adalah sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kemudian indikatornya yaitu membaca, yang literasi membaca yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sistem tata surya setelah mengakses informasi dari bacaan. Yang kedua, literasi sains yaitu indikatornya peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah tentang sistem tata surya. Adapun langkah-langkahnya, langkah pembelajarannya saya di sini menggunakan pembelajaran discovery atau discovery learning ya di situ. Adapun dalam persepsinya tadi sudah tidak usah dipanjang lebar, yaitu tentang di sini sudah bisa dibaca sedikit ya. Kemudian kegiatan inti, karena kita menggunakan discovery learning, maka kita yang pertama adalah anak itu dituntut untuk mengeksplorasi, jadi mencari sendiri jawaban nanti yang akan anak-anak itu akan didapat. Yang pada ininya untuk di tingkat SD, tingkat dasar atau MI, pastinya kegiatan itu harus masih ada hubungannya dengan guru, karena tidak mungkin anak SD itu disuruh mengeksplor sendiri kayak anak SMA, tidak mungkin, karena biasanya anak SD itu antara 50 sampai 70 itu masih ada guru. Jadi anak-anak itu sekitar antara 30 sampai 50% dari pembelajaran tersebut. Jadi di student corner-nya itu ada sekitar 50%. Kemudian langkah-langkah yang pertama adalah anak-anak itu disuruh untuk berdiskusi, ya, mengamati gambar-gambar yaitu benda langit, yaitu mendiskusikan informasi tentang benda langit dan hal tersebut melalui lebih dalam tentang kondisi benda langit tersebut, yaitu tentang sistem tata surya. Kemudian setelah berdiskusi dengan melihat gambar, anak-anak itu disuruh membaca. Jadi di sini ada literasi membacanya di sini ya, disuruh membaca, kemudian sebuah teks disajikan seperti itu. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu ayo membaca. Jadi ini menstimulus kembali membaca dengan lebih cermat, yaitu guru disuruh untuk membuat siswa untuk membuat laporan dari pengamatan tadi. Jadi setelah mengamati dan membaca itu anak-anak disuruh mencoba lagi. Kemudian setelah mereka membuat hasil karya, kemudian siswa diminta untuk memperhatikan dan membaca kembali percakapan antara sebuah teks ini pada siswa dengan cara seksama. Kemudian yang terakhir yaitu ayam membaca kembali, karena pada intinya nanti disajikan sebuah teks dan nanti teksnya itu berupa teks bacaan sama teks yang berupa video. Jadi tidak harus melulu pada buku teks itu. Kemudian yang terakhir seperti ini, ya, ada stimulusnya, nanti ada sebuah RTL dan sebagainya. Kemudian dan jangan lupa di rumah nanti juga anak-anak diminta kerjasamanya dengan orang tua. Jadi biar ada peran orang tua di rumah. Jadi biar mengetahui ketika senja, nah ini kan namanya benda langit itu kan diketahui ketika pada malam hari, kalau siang hari kan nggak mungkin kelihatan. Itu kemudian diakhiri dengan penutup, kemudian inovasinya yaitu siswa nanti ada tugas yaitu membuat model alat peraga. Jadi seperti kayak gambar ini Bu. Nah, di yang bawah ini. Nah, ini terbuat dari styrofoam. Jadi anak tuh biar tahu setelah itu mencari, mengamati dan mengeksplor lagi. Ini ada tugas, ini berbentuk kayak alat peraga dari styrofoam. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak lihat reaction dari saya Pak Rofik. Oke Bu, lihat.
Iya. Terima kasih. Pak, jangan ditutup dulu, Pak. Ayo. Saya mau lihat. Bagus. Coba dibuka kembali, Pak. Yang lah, Bu, yang tadi. Iya, kita lihat dulu lagi. Jangan langsung. Oke. Oke. Sebentar tadi. Ini dari atas ya, Pak. Untuk Oke. masukan juga kepada teman-teman. Iya, dari atas. Oke. Baik, kita lihat ya, Pak. Nah, IPA, oke, benar ya. Kurikulum 2013 jelas. Jadi saya memang agak fokus ke identitas. Kalau identitas nggak jelas, pasti kegiatan pasti tidak jelas ya kan. Nah, tujuan. Pak, iya, coba Bapak ke apa dulu, Pak? Ke sasaran CK. Ke sasaran CK. Iya, iya. Kita lihat literasi membaca dan sains ya, Pak. CK3 kedua-duanya. Oke. Kita langsung ke indikator dulu, Pak. Ke indikator kan. Iya. Memang kan, Pak, dalam urutan ya, Pak, tujuan pembelajaran. Indikator dulu sebenarnya yang kita selesaikan, baru kita bisa membuat tujuan. Oke. Setelah saya cek, Pak ya, Bapak Ibu teman-teman, literasi membaca CK3 itu memang ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi berarti indikator capaian Pak Rofik sudah benar mengidentifikasi karena ada ya kompetensi mengidentifikasi. Kemudian saya cek di literasi sains ya Pak. Literasi sains ya. CK3 juga ini ada mengeksplorasi pertanyaan ilmiah benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi CK3 CK yang kita tentukan sesuai dengan hasil AKMI siswa itu yang menjadi tolok ukur kita. Itu yang menjadi poin pertama kita. Kita ambillah apa kompetensi yang ada di CK3 tersebut di masing-masing literasi sains. Sudah pas sekali Pak ini ya. Nah, baru kita pindahkan Bapak Ibu, indikator tujuan pembelajaran yang 2 ini kita pindahkan menjadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu, seperti yang kita peragakan kemarin. Nah, dari sini ya Bapak Ibu ya, membaca ICP-nya. Peserta didik dapat mengidentifikasi sistem tata surya. Cuma gini aja nanti Pak Rofik ya, setelah mengakses informasi dari bacaan boleh dihapus aja Pak. Ya, tapi ini tidak salah. Cuma nanti ya itu nanti adanya di tujuan pembelajaran. Jadi hanya peserta didik dapat mengidentifikasi sistem tata surya. Oke, nah, iya Pak. Nah, itu Bapak pindahkan menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. Setelah mengakses informasi dari bacaan, nah itu dia C-nya ya Pak. Siswa berarti A-nya dapat mengenal sistem tata surya. Itu B-nya dengan keinginan tahu yang besar dan benar. Itu D-nya. Sudah tepat sekali. Nah, kemudian kita lihat lagi ICP Sains. Peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah tentang sistem tata surya. Dan itu dituangkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks peserta apa? Oh, bentar ya. Fotokan itu sebentar. Nah, dari sini sains ya Bapak Ibu, indikator capaian pembelajarannya 2 kali ya Nak. Nanti Ibu pertama. Udah 2. Oh. Indikator yang kedua sains, peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah tentang sistem tata surya. Dan ini nah, jadi kemudian, nah ini sains, peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah tentang sistem tata surya. Ini menjadi apa tujuannya? Setelah membaca teks, maka peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan ilmiah dengan tepat. Nah, ini sudah sangat tepat Bapak Ibu, seperti inilah. Nah, jadi konsistensinya apa? Membaca CK3. Ya, apa kompetensi yang ada di CK3? Mengidentifikasi. Sains CK3. Apa kompetensi yang ada di sains CK3? Mengeksplorasi pertanyaan ilmiah. Nah, udah tepat dan inilah yang kita jadikan tujuan pembelajaran. Nah, ya Bapak Ibu, nah sudah sangat tepat. Nah, jadi dari segi identitas ini sudah sangat bagus. Nilai Pak Rofik sudah saya buat sekarang, tapi belum bisa. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau buat nilai itu nanti saya baca lagi di RTL, tapi di sini sudah saya buat nilai Bapak langsung. Terima kasih Pak Rofik. Nah, iya. Tutup Ibu. Iya, kemudian coba ke bawah dikit Pak, ke bawah dikit ke langkah-langkah.
ke langkah-langkah. Iya. Nah, Bapak Ibu, dengan yang inti Pak, inti. Yang inti. Inti aja ya Pak. Nah, Bapak Ibu, nah ini dia. Tadi kan Pak Rofik itu kan membuat literasinya kan apa? Stimulusnya kan bacaan kan Pak, membaca. Ya Bapak Ibu ya. Nah, stimulus membaca itu teks itu diapakan oleh siswa? Dieksplorasi, ditunjukkan benar. Mengamati benda, gambar langit, membaca teks, membuat laporan. Nah, ini semua sudah berliterasi pesertanya. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah menentukan stimulusnya itu membaca teks, atau menonton video, atau membaca gambar, itu harus muncul di kegiatan inti. Diapakan stimulus itu? Itulah dia namanya diliterasikan. Nah, ini sudah muncul. Berdiskusi, membaca, mencoba. Sudah sangat tepat sekali Pak Rofik. Terima kasih. Nah, apalagi itu ditambah dengan inovasi. Nah, inovasi itu apa yang mendukung, apa yang kita lakukan untuk mendukung materi itu. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih Pak Rofik. Satu tuh Oke. Ibu. Iya, tolong stop share Pak. Stop share gitu. Oke, siap. Iya, oke. Terima kasih nilai Pak Rofik sudah saya buat langsung. Pak Agus. Nah, Pak Agus juga mantap nih. Oke, terima kasih. Waktunya udah lewat dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting kita paham. Oke, silakan yang kedua. Ntar ya. Saya lihat siapa yang kedua tadi nih. Si Pak Agus. Oh, udah selesai belum Pak Agus lagi Pak Agus. Oh, alah. Oke, Pak. Pak Agus Solihuddin. Iya, Pak. Izin share screen. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saya buat mulainya 7.46 ya, Pak. 7.46. Iya. Berarti jam 7.50 selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Irma, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini rencana tindak lanjut pelatihan yang saya tampilkan adalah mata pelajaran IPS tematik kelas 5 kurikulum K13. Kemudian untuk sasaran KD-nya yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Di sini sasaran CK saya membaca CK3 dan sosial budaya CK4, Bu. Iya, Pak. Oke. Kemudian kegiatan membaca yaitu indikator capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik geografi Indonesia. Kemudian untuk literasi sosial budayanya, peserta didik dapat mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca teks dan mengamati infografik, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris dengan baik. Yang kedua, melalui mengamati video, siswa mampu mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian indikator capaian sudah, materinya adalah ini masih tema Ibu, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Iya, Pak. Langkah pembelajaran ini log R Ibu. Kemudian ini saya terangkan satu persatu. Iya, Pak. Dari pertama tahap literasi, yaitu guru mengarahkan peserta didik melalui aktivitas secara mandiri untuk mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris melalui infografik. Kemudian tahap orientasi, guru menampilkan cuplikan video karakteristik geografis Indonesia. Kemudian masih tahap orientasi, guru melakukan tanya jawab untuk membahas perihal pokok yang terdapat dalam infografik dan hasil mengamati video. Pada tahap kolaborasi, ini peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan teks dengan 2 judul berbeda.
Kemudian peserta didik menemukan informasi di dalam teks tersebut dan mengaitkan informasi yang didapatkan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk tahap refleksinya, ini guru memberikan permainan singkat sebagai bentuk penguatan materi pembelajaran. Kemudian peserta didik memberikan kesimpulan terkait materi dan aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir tahap refleksi yaitu peserta didik memberikan kesan selama pembelajaran. Untuk kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, sudah saya cantumkan, Ibu. Mungkin ini yang inovasi kegiatan saya masih bingung, Ibu. Ini di sini saya cantumkan link, Bu, link video sama infografik. Infografik yang diamati oleh anak-anak itu pada waktu pembelajaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu. Banyak sekali, masih banyak sekali kekurangan yang ada pada saya. Mohon bimbingan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari atas, Pak. Kita lihat. Oke, iya. Baik, Bapak. Nah, iya udah, oke. Terus Pak ke CK kita, Pak, ke sosial budaya. Oke, CK3. Tadi saya sudah cek benar sosial budaya CK, membaca CK3 itu adalah mengidentifikasi. Oke, iya ada mengidentifikasi di CK3. Oke, kemudian di CK4 mengaitkan, benar. Oke, coba Pak langsung, iya, bentar. Iya, sampai situ dulu Pak. Indikatornya, indikator peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia, dapat mengaitkan. Oke, Pak sebentar, kita coba masih di indikator capaian ICP aja saya sebut ya Pak. Coba sosial budaya itu kita hubungkan dengan konten yang ada di sosial budaya, yaitu tentang kondisi ini materinya tentang kondisi letak geografis. Nah, oke, kita bisa ke nanti Pak di sosial budaya itu Bapak bisa menyisipkan tentang kebanggaan kita, karena di sini Pak konten kita adalah salah satunya komitmen kebangsaan ya Pak, boleh dicatat ya Pak Agus. Nah, kita kan kemarin waktu sosial budaya itu kita, apakah literasi sosial budaya bisa diintegrasikan ke dalam mapel, kan begitu pertanyaannya kemarin. Bisa. Caranya bagaimana? Konten dan subkonten yang ada di Sosbud itu kita sisipkan di CK Sosbud. Nah, contoh nih Pak, sosial budaya. Peserta didik dapat mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sudah betul Pak dari ICP-nya. Nah, di sini Pak bisa kita sisipkan pesan Sosbud, yaitu konten komitmen kebangsaan, yaitu menghargai dan menjiwai identitas nasional. Nah, bagaimana kalau gitu Pak menyisipkannya? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi cara menyisipkannya Pak Agus, pertama Bapak bisa menambah satu indikator lagi Pak, khusus sosial budaya. Atau begini Pak, atau langsung aja Bapak sisipkan pesan Sosbud yaitu menjiwai dan menghargai identitas nasional tetap di indikator ini Pak. Caranya bagaimana? Ini, peserta didik dapat mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris untuk menunjukkan identitas nasional. Nah, gitu Pak. Iya, iya. Kebetulan bisa disisipkan pas di tempatnya, Pak. Jadi, sebagai negara maritim dan agraris untuk menunjukkan identitas nasional. Nah, itu ya Pak. Jadi udah tersisip Pak pesan konten Sosbud. Oke Pak. Ya, coba ke atas Pak ke tujuan. Tujuan. Oke, iya. Baik. Pak, nah di tujuannya itu ya Pak, tujuan itu dari membaca ya, melalui kegiatan membaca teks. Ya Pak, ini satu ya. Pertama berarti C-nya melalui membaca teks. Nah, ini C-nya ya Pak, Bapak Ibu semua. Ini C-nya. Melalui kegiatan membaca teks dan mengamati infografik. Oke. Berarti infografis dua stimulusnya ini ya. Membaca dan mengamati infografis. Oke. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dengan baik. Oke, sudah benar. Kedua, melalui mengamati video. Berarti yang kedua video ya, Pak? Video. Oke.
video yang pertama itu juga berarti ada 3 stimulusnya, membaca teks, membaca, mengamati infografis, dan video. Oke, berarti ada 3 stimulusnya. Mampu mengaitkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris untuk, nah tambah nanti situ ya Pak ya, untuk menunjukkan identitas nasional dengan benar. Nah, tinggal nisip aja Pak, dikit aja ya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba kita perhatikan ada 3 stimulus yang ditawarkan Pak Agus. Pertama, membaca teks dan infografis untuk tujuan yang pertama, tujuan yang kedua melalui video. Ayo kita cek Pak di langkah pembelajaran. Silakan Pak. Nah, langkah pembelajaran. Nah, begini Pak. Nah, Pak Agus, langkah pembelajarannya Bapak enggak usah di sini Pak. Bapak cukup menuliskan log R. Udah, log R ya Bapak Ibu. Satu kota aja Pak, kayak seperti yang kemarin Pak. Langkah pembelajaran log R. Sudah Pak? Nah, udah log R ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, coba Pak. Nah, Bapak yang ini Pak, tahap literasi, orientasi ini Pak, Bapak pindahkan ke dalam kegiatan inti. Iya. Ya Bapak Ibu, langkah pembelajaran cukup Bapak cantumkan log R. Kita pindah aja nanti Pak Agus ya waktu ya. Nah, coba Pak, jadi log R aja ya Pak. Coba scroll lagi Pak. Ya. Nah, di langkah terus Pak langsung Pak, langsung lanjut lagi. Nah, lanjut. Nah, kemudian lanjut Pak. Lanjut. Nah, di kegiatan inti ini, Pak, yang tadi itu Bapak pindahkan isinya. Yang ada literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi. Itu Bapak pindahkan ke dalam kolom kegiatan inti. Nah, itu ya Pak. Nah, pindahkan ke situ ya Pak. Nah, jadi isi kegiatan inti ini Pak, dibuang aja, dihapus aja. Yang tadi literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi, Bapak copy pindahkan kemari. Ke kolom kegiatan inti, Pak. Oke. Nah, oke, Bapak coba scroll ke atas dulu, Pak. Scroll ke atas sedikit. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita anggaplah ini sudah berada di kegiatan inti ya, Bapak Ibu. Mari kita cek apakah stimulus yang Bapak Agus cantumkan di tujuan pembelajaran sudah diliterasikan oleh murid, siswa. Kita cek ya, Pak. Coba, Pak, ke literasi, Pak. Ke literasi ya Pak. Oke ya. Guru mengarahkan peserta didik melakukan aktivitas secara mandiri untuk ini Pak Agus boleh ditambah Pak. Nah, karena tadi kan apa Pak stimulusnya kan membaca teks ya Pak. Nah, maka di sini Pak di literasi ini guru mengarahkan peserta didik melalui membaca teks. Nah, gitu. Stimulusnya dimunculkan di situ kan tahap literasi. Iya, jadi guru mengarahkan peserta didik melalui membaca teks untuk mengidentifikasi dan seterusnya. Ya, itu ya Pak yang pertama. Kemudian, oke. Nah, boleh nih. Kemudian Pak Agus sebelum masuk tahap orientasi Pak, Bapak boleh mencantumkan pertanyaan pemantik. Sebelum tahap orientasi Pak ya, pertanyaan pemantik. Pertanyaannya bagaimana? Anak-anak sekalian, misalnya tadi apa ini materinya tentang karakteristik geografis kepulauan dan maritim. Nah, coba kamu lihat wacana ini, ya, wacana ini. Nah, ini apa namanya nih? Kita tunjuk ini. Coba tunjukkan. Coba temukan di bacaanmu mana kata atau mana kalimat yang menunjukkan kita negara maritim. Ah, gitu ya Pak. Saya ulang. Buat pertanyaan pemantik Pak. Setelah siswa membaca teks, buat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya begini. Anak-anak sekalian, para siswa sekalian, coba kamu temukan 3 kalimat atau 3 kata yang menunjukkan Indonesia adalah negara maritim. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Kenapa Pak kita buat pertanyaan pemantik? Supaya dia mau konekkan ke apa yang menjadi fokus materi kita di literasi tersebut, di bacaan tersebut. Ya Pak? Nah, pakai pertanyaan pemantik ya Pak.
Baik, kita masuk ke tahap orientasi. Ya. Nah, apa itu tahap orientasi? Tahap orientasi itu adalah aktivitas untuk mencapai kompetensi. Nah, kompetensinya tadi apa? Mengidentifikasi letak geografis Indonesia, ya kan Pak? Nah, itu kompetensinya. Nah, kita tayangkan video, oke. Tanya jawab membahas perihal pokok penerapan infografis. Nah, Pak Agus di sini boleh tambah guru melakukan tanya jawab tentang letak geografis Indonesia. Nah, karena apa? Tahap orientasi itu adalah tahap untuk aktivitas untuk mencapai kompetensi. Kompetensinya tadi kan mengidentifikasi letak geografis kan Pak. Nah, berarti di sini guru melakukan tanya jawab untuk membahas tentang letak geografis dan maritim Indonesia. Di sini Pak, di orientasi. Jadi tampilan video di sini udah cocok Pak, di orientasi. Udah benar. Tinggal jangan perihal pokok ya Pak, langsung aja letak geografis. Maaf, karakteristik geografis. Iya. Oke Pak, langsung Pak ke atas lagi. Kita lihat iya kolaborasi. Guru mengarahkan. Iya. Nah, judulnya dua judul yang berbeda ini apa Pak? Kita cantumkan aja ya Pak. Itu maritim sama itu tadi Bu. Ya, Indonesia ya. sebagai coba Pak di tujuan. Iya, di apa di tema? Sebagai negara kepulauan dan maritim itu. Nah, iya gitu. Iya. Jadi nanti topik diskusinya siswa dapat mengelaborasi tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dan Indonesia sebagai negara maritim. Betul sekali. Tinggal dikit-dikit lagi Pak Agus. Ya Pak Agus ya. Sudah. Jadi jangan lupa ya Pak Agus, kolaborasi, literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Bapak pindahkan ke kolom kegiatan inti ya Pak. Ya, oke. Pak, tadi paling bawah Pak inovasi. Nah, inovasi ini ya, ini Pak enggak usah jadi inovasi. Ini kan ini bisa jadi stimulus Pak di awal. Inovasi ini Bapak bikin aja semacam permainan di kelas atau ada game atau ada kuis gitu untuk mendukung kegiatan di atas. Oke Bapak Ananda sekalian, kita tutup dengan kuis misalnya atau dengan TTS misalnya ya Pak. Nah, Pak Agus dan Pak Rofik, sebelum kita lebih lanjut, Pak, kalau nanti Bapak mau tuangkan ini ke RTL, Pak, tolong link-link seperti ini jangan ada ya Pak. Nanti nggak bisa dikirim Pak kalau di LMS kita Pak. Gambar-gambar juga nanti banyak makan kata Pak. Kalau ini malah nggak bisa ngirim. Tapi untuk tampil di sini oke, nggak apa-apa, udah benar. Tapi untuk nanti di RTL mau kita upload ke LMS, dia nanti nggak terkirim Pak kalau ada link YouTube. Bapak Ibu yang lain ya. Oke Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Bu Iya, Irma. Pak. Terima kasih, bagus sekali Pak Agus. Pak Agus udah bisa saya kasih nilai nih, tapi dirapikan ya Pak Agus. Oke. Tinggal mindah-mindahin aja Pak Agus. Oke, terima kasih. Silakan stop share Pak, kita lanjut. Terima kasih Bu Irma. Oke, silakan siapa yang berikutnya? Saya cek dulu. Oke, nih. Pak apa ini? Udah ada, silakan Pak. Apa yang mau maju yang laki-laki? Pak Agus udah, Pak Majid sudah ada. Oke. Pak Ahmad Fakih. Ahmad Fakih sudah ada. Pak sebut nama kalau sudah ada belum? Ahmad Ulil Absor. Belum ada. Hadi Santoso. Belum. Pak Asif, maaf ya, saya pikir Bapak perempuan, kan saya kelompokkan perempuan. Pak Husni Robit, Pak Husni. Udah ada Pak? Hadir Bu. Oh, silakan Pak Husni. Sebelumnya mohon maaf, ini saya harus share screen pakai dua HP, satu HP, satu komputer. Masih loading Bu. Oke Pak, silakan. Husni Robit.
Bapak Ibu sambil nunggu Pak Robit, coba ngadap ke depan, kita belum pernah foto dari hari pertama. Ya. Maaf terlempar. Oh. Kenapa Pak Usni terlempar ya? Oke. Kurang tahu juga, mungkin sinyalnya kurang stabil juga, Bu. Pegangan Pak Usni. Nggih, bagus, sekedap. Masih loading. Kalau bisa diganti yang lain dulu. Oh, boleh Pak, boleh. Oke. Apa tadi ya? Pak Zamroni sudah ada? Pak Zamroni? Belum. Muhammad Mansur? Pak Rofik sudah tadi? Pak Wisnu, saya lihat sudah ada Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Iya. Wisnu Purnomo. Silakan Pak Wisnu. Suara saya tidak keluar. Udah Pak, udah. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya share screen ya, Bu. Iya Pak, langsung. 8 lewat berapa ini? 8.06. Berarti nanti jam 8 lewat 8.06 berarti 8.10. Untuk rencana tidak lanjut pelatihan, saya mengambil mata pelajaran IPA. Iya Pak, Kelas 5, lanjut. Kurikulum K13 dengan sasaran KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk sasaran penguatan literasinya ada 2, yaitu literasi sains dan literasi membaca. Dan sasaran CK-nya sains dan membacanya. CK 3. Iya. Untuk materi ini masih tema, yaitu judulnya organ gerak hewan dan manusia. Indikator capaian pembelajaran yang pertama ada sains, yaitu peserta didik dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk yang kedua, yang membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia setelah mengakses informasi dari bacaan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama melalui mengamati, peserta didik dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan benar. Yang kedua, melalui membaca teks, peserta didik mengidentifikasi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia setelah mengakses informasi dari bacaan dengan baik. Untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan log-R, kegiatan pembuka persepsi, kelas dimulai dengan salam, berdoa, tadarus, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru melakukan persepsi, yaitu memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, tahukah kalian alat gerak aktif pada hewan dan manusia? Yang kedua, tahukah kalian alat gerak ini pasif? Saya salah. Aktif dan pasif. Yang kedua ini pasif, saya salah ketik, pada hewan dan manusia. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti literasi, guru membuka pembelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu alat gerak pada hewan dan manusia. Peserta didik mengamati gambar alat gerak pada hewan. Untuk orientasinya, peserta didik membaca dan mencermati teks bacaan yang disajikan pada buku siswa tentang alat gerak pada hewan dan fungsinya. Kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan hal-hal penting tentang alat gerak pada hewan dan penjelasannya. Untuk kolaborasi, siswa bersama teman-teman sebangku berdiskusi menentukan gambar alat gerak aktif dan pasif pada hewan beserta fungsinya.
Dan untuk kegiatan penutup, refleksi, memberikan kuis berupa pertanyaan refleksi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Dan untuk inovasi kegiatan, membuat model sederhana alat gerak. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ayo kita lihat Bapak Ibu sama-sama ya. Baik, kita mulai dari KD. Ya Pak, sama-sama ya Bapak Ibu menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan. Ya, KD-nya 3.1 menjelaskan alat gerak. Baik, sekarang kita lihat literasinya dulu Pak. Sains dan membaca kita lihat CK3 ya Pak. Oke, CK3, kedua-duanya CK3. Baik, kita lihat ke ICP-nya dulu ya Pak, indikator capaian pembelajaran. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita lihat apa kompetensi yang ada di CK3 literasi sains ya Pak. Yaitu CK3 di literasi sains yaitu menggagas hipotesis, mengevaluasi cara mengeksplorasi pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran yang berhubungan dengan argumentasi ilmiah. Nah, Pak Wisnu, di CK3 Sains tidak ada Pak kompetensi menjelaskan Pak. Berarti apa yang masuk? Yang ada itu dia. Tuh, tadi Pak Agus sama Pak Rofiq udah benar loh Pak. Ya, jadi Pak, karena Bapak sudah menentukan CK3 di Sains, Bapak harus menggunakan kompetensi yang ada di CK3 Pak. Jangan yang lain. Itulah gunanya kita punya hasil AKMI gitu loh. Nah ya, jadi CK3-nya Pak menggagas hipotesis, mengevaluasi cara mengeksplorasi pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi. Nah itu Bapak pilih sesuai dengan materi. Nah gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya materinya apa? Alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Apa yang cocok di sini? Misalnya, iya, gitu Pak. Mengevaluasi cara atau mengidentifikasi bukti dan Bapak yang tahu itu yang mana yang tepat sebagai gurunya. Jadi nggak boleh ambil dari tempat lain Pak. Malah saya cari-cari Pak di CK Science nggak ada menjelaskan Pak. Dari CK1 nggak ada menjelaskan. Nah, hati-hati kita di sini. Kita harus berangkat dari CK. Oke ya Pak? Sekarang kita ke CK3. Makanya dari kemarin saya bilang, saya sangat fokus ke CK ini karena ini pokok pertama start kita di situ gitu. Kita cari CK3 membaca. Ada nggak mengidentifikasi? Oke, ada. Nah ini benar Pak. Atau kebetulan benar kita nggak tahu. Alhamdulillah. Ya Pak. Nah mengidentifikasi ada ya Pak Wisnu udah benar. Nah sekarang kita ke tujuan pembelajaran Pak Wisnu. Silakan. Scroll ke atas Pak. Tujuan pembelajaran. Oke. Melalui mengamati. Nah coba Pak. Coba ke tadi Bapak ke ininya. Ke ICP-nya. Nah, berarti Bapak di sini, berarti Bapak coba Pak, di tujuan pertama, ke tujuan Pak, iya. Berarti Bapak di sini stimulusnya apa Pak Wisnu? Video, gambar, melihat atau apa? buku pembelajaran. Buku pembelajaran Pak? Ya. Berarti Bapak bukan mengamati Pak. Dengan membaca buku teks. Gitu. Atau melalui bacaan teks atau apa gitu. Jadi itu C-nya Pak di tujuan pembelajaran. Stimulus yang kita berikan, langkah pembelajaran yang kita gunakan, itu kita jadikan C. Ya Pak ya. Jadi setelah membaca buku teks tentang ini, nah peserta didik dapat menjelaskan, tapi nggak menjelaskan ya Pak. Ganti dengan pakai kompetensi yang ada di CK3 Science. Oke. Melalui bacaan teks, oke. Peserta didik dapat mengidentifikasi, oke sudah benar. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini mengidentifikasi alat gerak dan fungsinya pada hewan. Coba kita lihat ke log R Pak. Log R di kegiatan inti aja Pak. Kegiatan inti aja langsung. Oke. Nah Pak Wisnu coba di literasi dulu Pak. Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema. Ini Pak adanya nanti di kegiatan pembuka aja Pak. Kalau ini kalimatnya di pembuka ya Pak. Nah, mengamati gambar benar mengamati gambar alat gerak pada hewan. Tapi Pak, karena Bapak stimulusnya tadi itu literasinya diawali dengan membaca, maka Bapak di sini cantumkan peserta didik membaca teks tentang ini gitu.
Ya. Jadi kalau misalnya stimulus Bapak video, peserta didik mengamati video tentang ini gitu. Pak. Nah, seperti Pak Agus tadi ada dua, ada berapa tadi stimulusnya? Dua-dua dimunculkan. Kalau satu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian sebelum masuk orientasi seperti yang saya katakan tadi ke Pak Agus, sebelum masuk orientasi, apa Pak? Pertanyaan pemantik. Coba gini, sudah dibaca tadi Ananda halaman sekian sampai sekian wacananya? Sudah Pak. Nah, coba Bapak mau tanya dulu. Gambar apa yang kamu lihat tadi? Kan tadi kan alat gerak pada hewan dan manusia Pak. Nah, gambar apa yang kamu lihat tadi? Ada ini Pak, ada ini Pak, ada ini Pak. Oke. Nah, coba apa fungsi ini? Memantik aja Pak supaya dia connect ke materi yang kita baca, kita sampaikan. Oke, itu ya Pak ya. Harus diawali dengan ditutup dengan pemantik untuk literasi. Oke. Sekarang kita ke tahap orientasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tahap orientasi? Yaitu aktivitas untuk pencapaian kompetensi. Ya, Pak, aktivitas untuk pencapaian kompetensi. Itu dia. Nah, aktivitas untuk pencapaian kompetensi. Nah, berarti kita lihat apa capaian kompetensi tadi? Mengidentifikasi alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, kita lihat apakah orientasi ini kegiatannya sudah mengarah ke sana. Siswa mengidentifikasi. Kita lihat. Pertama, siswa membaca, si peserta ini diminta untuk menuliskan hal-hal penting. Nah, Pak, udah benar. Tapi ini harus ditambah lagi, Pak. Masa kegiatannya langsung menuliskan. Misalnya, peserta didik membaca teks, peserta didik mengamati gambar. Nah, kemudian peserta didik menuliskan hal-hal penting pada alat gerak manusia. Nah, seperti itu. Atau misalnya peserta didik mengisi tabel. Ya, peserta didik menjawab pertanyaan ini. Boleh. Itu orientasi. Jadi tahap orientasi itu Bapak Ibu boleh kita tuangkan dalam mengisi tabel. Atau kita mengisi tabel itu dalam bentuk kata-kata. Misalnya menjodohkan gambar dengan kata. Nah, menjodohkan gambar dengan fungsi. Nah, kan ada kan Pak? Kemudian mengisi centang aja. Apa itu kalau di Semarang ya? Kalau kami sini checklist centang gini. Iya. Jadi berbagai cara Bapak Ibu di tahap orientasi ini biar menarik bagi anak-anak. Iya, boleh dengan pertanyaan singkat. Nah, masuk kita ke tahap kolaborasi. Kolaborasi ini apa lagi? Semakin memperdalam. Ayo nak, coba kamu diskusikan. Bagaimana kalau alat gerak ini tidak berfungsi? Apa yang terjadi? Misal, kan lebih dalam dia. Jangan lagi Ananda diskusikan ya, apa contoh alat gerak. Jangan lagi, di orientasi sudah Pak. Nah, namanya kolaborasi, udah kerjasama. Jadi kolaborasi itu sifatnya lebih menggali lagi. Ya Pak, Bapak Ibu ya, jangan lagi tanya, tuliskan. Ananda silakan berdiskusi, diskusikan apa saja alat gerak pada hewan. Apa saja alat gerak pada manusia. Jangan lagi, dia cukup di orientasi. Semakin dalam. Apa yang terjadi nak jika alat gerak itu tidak berfungsi? Nah, atau rusak atau apa? Kan itu arti diskusi. Oke, Pak? Nah, kolaborasi. Pak Wisnu refleksi Pak, naikkan ke atas ya Pak, di sini ya Pak, di bawah kolaborasi tempatnya. Bukan di kegiatan penutup Pak. Oh iya. Iya. Nah, ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Wisnu berpikir kan ada juga refleksi di penutup, ada, tapi lain apanya. Nah, kalau refleksi di sini, di kolaborasi, apa tadi, coba, apa kamu yang tidak paham dari materi kita? Nah, di situ. Kalau refleksi di penutup, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Gitu. Ya, Pak ya? Oke. Refleksi yang penutup yang lain bisa membuat kesimpulan dan sebagainya. Oke. Inovasi, membuat model. Nah, yang buat siapa, Pak? Siswa? Ya, nggak usah, Pak. Tunjukkan aja gambarnya. Atau buat kuis Pak, buat game, atau buat apa gitu, link, berikan link untuk anak main game, bukan main apa ya Pak, main game terkait alat gerak. Oke Pak Wisnu, dikit lagi ya Pak, dirapikan ya Pak. Oke, silakan stop share Pak, terima kasih. Oke, udah berapa ini ya? 3 orang, baru 3. Iya, kita lanjut ke siapakah lagi? Pak Wisnu sudah.
Pak Asif tadi ada saya lihat. Pak Asif. Saya kira Pak Asif ini perempuan awalnya. Pak Asif ada tadi saya lihat. Iya, maaf ya Pak Asif. Saya copy Bapak di bawah, di atas Pak Ibu, bawah Ibu Asi ya. Sorry. Ya, silakan Pak Asif. Terima kasih Pak Wisnu. Tinggal dikit lagi ya Pak. Udah lebih 60% bagus Pak. Iya. Oke, Pak Asif silakan. Udah siap-siap Pak Asif? Pak Asif Sofwan Hamdi. Oke, silakan Pak Asif. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. BJUK. Oh ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut pelatihan guru madrasah. Di sini saya mengambil mata pelajaran PJOK. Untuk kelas, saya memilih kelas 6. Dan untuk kurikulum masih K13. Untuk sasaran KD, karena K13 menggunakan KD, Iya. tadi ini Menerapkan variasi kombinasi pola gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil. Terus untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dan memberikan alasan melalui proses penyelidikan terkait penggunaan teknik lemparan lurus, menyusur tanah, dan melambung pada permainan bola kecil dengan tepat. Iya. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi dan merefleksikan melalui diskusi kelompok terkait teknik lemparan lurus, menyusur tanah, dan melambung pada permainan bola kecil. Terus untuk sasaran penguatan literasi, saya menggunakan literasi numerasi dan literasi membaca. Sasaran CK3 numerasi, menganalisis dan alasan. Untuk literasi membaca juga CK3 mengevaluasi dan merefleksikan. Terus untuk materinya itu permainan bola kecil. Indikator capaian pembelajaran yang pertama, menganalisis dan memberikan alasan terkait penggunaan teknik lemparan lurus, menyusur tanah, dan melambung pada permainan bola kecil. Yang kedua, mengevaluasi dan merefleksikan teknik lemparan lurus, menyusur tanah, dan melambung pada permainan bola kecil. Terus untuk langkah-langkah pembelajaran mengacu pada model pembelajaran berbasis masalah. Untuk kegiatan pembuka, yang pertama, menunjukkan potongan permainan bola kecil dalam video yang mempraktekkan teknik lemparan lurus, menyusur tanah, dan melambung pada permainan bola kecil. Yang kedua, berikan pertanyaan pemantik terkait mengevaluasi teknik-teknik lemparan apa saja yang terlihat pada video dan apakah penggunaannya sudah tepat. Terus untuk kegiatan inti, berikan bacaan yang menunjukkan ilustrasi permainan yang berhubungan dengan jarak lemparan dan ukuran lapangan permainan bola kecil sebagai berikut. Ya, ini saya bacaannya permainan bola kecil via softball. Terus untuk permasalahan pertama, lemparan yang dilakukan oleh dan tentukan jenis teknik lemparan yang seharusnya digunakan. Untuk yang kedua, permainan bola kecil sedang berlangsung, terdapat 3 pemain tim biru berada di B1, kemudian salah satu pemain tim merah
bersiap untuk memukul bola. Setelah bola dilambungkan, pemain merah berhasil memukul bola. Dan seterusnya. Lanjut untuk yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan masalah yang diberikan dalam kelompok dan guru memberikan pembimbingan. Yang keempat, kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang dilakukan. Dan yang kelima, dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah dalam diskusi antar kelompok. Sebagai kegiatan penutup, penutupan dilakukan dengan memberikan kuis secara online menggunakan berbagai platform, kemudian meminta peserta didik untuk memberikan refleksi tentang hal-hal penting apa yang sudah dipelajari. Ya Bu, baik, terima kasih. Baik, Pak, sama-sama kita lihat ya Pak, dari atas dulu Pak Wisnu, Pak Asif. Nah, oke, Pak Asif, coba dicek dulu Pak, apa kompetensi yang ada di literasi numerasi dan membaca untuk CK? Coba CK berapa Pak? CK 3. Untuk literasi numerasi di CK 3 itu Pak lihat peserta. Pak CK-nya coba dinaikkan sedikit Pak, sedikit aja. Oh, turun, Sedikit aja. turun. Ya. Iya. Iya. Untuk CK literasi numerasi CK 3 itu peserta didik mampu menyajikan objek matematika, memahami masalah, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menyimpulkan masalah yang diselidiki, membuat pola dari sifat atau gejala matematis untuk membuat generalisasi. Untuk Kita yang cek, ya sebentar kita cek dulu Pak, CK 3 numerasi Pak, menganalisis dan memberi. Menganalisis. Oke, CK membaca. Ya. Baca, mengevaluasi dan CK membaca yaitu mengevaluasi dan merealisasikan. Coba kita cek Pak, CK membaca, CK 3 membaca Pak, apakah ada kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan? Enggak ada Pak. Ya, maksudnya CK. Iya. Pasif. Iya. Jadi yaitu CK3-nya mengidentifikasi, menyimpulkan, menilai, mengaitkan. Nah, seperti tadi Pak Wisnu juga diambil dari CK itu Pak kompetensinya ya, karena Bapak menentukan tadi CK3. Nah, betul begitu ya Pak Asif ya? Iya. Jadi malah merefleksikan tuh malah adanya di CK4. Ya, oke. Jadi karena dia tadi CK3 Pak, jadi Bapak. Jadi itu CK-nya itu terserah CK berapa hasil AKMI Pak. Kita nggak bisa buat-buat. Tapi materinya materi apapun dia tidak ada masalah. Yang membedakan pengelolaan itu ada pada CK-nya Pak. Iya. Oke, itu ya Pak ya. Coba kita ke atas dulu Pak. Kita mau lihat dulu. Ya. KD Pak, KD 3.2. Di KD 3.2 ini Pak, ada beberapa apa Pak? Ada beberapa apa namanya ya? Ada beberapa kompetensi di sini. Pertama, pola gerak lokomotor. 2, non lokomotor. Nah, dan manipulatif
variasi kombinasi pola gerak lokomotor dan non lokomotor. 2 ya Pak ya. Ya. Dan manipulatif. Manipulatif ini adalah lain lagi Pak. Beda Bu. Ya lain lagi itu. Ya, berarti 3 ya Pak. Yes. Lokomotor 1, gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. 3 ya Pak. Ya. Ya 3. Sesuai dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil. Berarti permainan bola kecil ya. Oke. Berarti ini Pak permainan bola kecil ada gerak lokomotornya, gerak non lokomotornya, dan gerak manipulatif. Itu ya Pak ya. Dalam permainan bola kecil. Oke. Berarti satunya di sini Pak permainan bola kecil. Ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, jadi kan Pak, coba kita jadi itu tujuan pembelajarannya Pak memang harus sesuai dengan bunyi indikator. Indikatornya sesuai dengan CK. Jadi kalau tadi ada yang salah di CK membaca, Bapak ganti tujuan pembelajarannya Pak. Nah, ya Pak ya. Jadi yang masih benar di sini adalah CK3, menganalisis dan memberikan alasan. Nah, Pak Asif, apakah memang harus 2 Pak? Apa tidak menganalisis aja atau 2? Kalau 2 Pak, tujuan pembelajarnya 2 Pak. Begini Pak, kalau dalam tujuan pembelajaran nggak boleh ada 2 indikatornya Pak. Misalnya nih, peserta didik dapat menganalisis 1. Nanti satu lagi peserta didik dapat memberikan alasan. Jangan 2 ya Pak. Nah, jadi tujuan yang 1 ini boleh jadi 2. Ya Pak ya. Oke. Yang 2 ini, nomor 2 ini nggak bisa kita apakan karena numerasinya masih belum pas. Numerasinya benar. CK4-nya yang kurang pas. Ya Pak ya, CK4. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama ini Bapak jadikan 2. 1 menganalisis, 1 memberikan alasan. 1, 2. Tujuan pembelajaran yang kedua masih belum pas Pak, karena CK4-nya Bapak masih salah. Oke. Ya Pak, silakan ke bawah Pak. Nah, kita ke langkah-langkah. Oke. Kegiatan pembuka. Pak, ini Pak, persepsi bukan seperti ini Pak. Ini malah Bapak bisa pindahkan ke kegiatan inti Pak. Oh. Iya. Persepsi itu apa? Menghubungkan materi hari ini dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Sementara Bapak kan nggak begitu kalimatnya di sini. Jadi ini lebih tepat pindahkan ke kegiatan inti. Ayo Pak ya. Nah, oke, silakan Pak nanti turunkan kegiatan inti ya Pak. Coba lagi Pak. Iya, udah. Nah, di kegiatan inti Pak nanti ya Pak yang tadi ini semua. Nah, diberikan bacaan. Nah, ini bacaannya ya. Baru berikan pertanyaan pemantik, sudah betul. Nanti Bapak turunkan aja ya Pak ke kegiatan inti. Oke Pak, lanjut. Lanjut Pak, terus. Iya. Nanti Bapak cek ya Pak, kalau nanti ke LMS, mungkin gambar tadi nggak terekam ya Pak? Boleh Bapak? Iya, boleh. Nggak apa-apa, di sini nggak ada masalah. Oke, mendiskusikan. Iya, sudah benar. Lanjut Pak. Iya, penutup. Oke. Bah, ya udah benar Pak, quiz online. Boleh, bagus. Tinggal dikit lagi ya Pak Asip ya. Nanti dirapikan ya Pak Asip. Oke. Iya Pak, terima kasih. Silakan di stop share Pak. Baik. Waktu kita untuk sesi pertama sudah selesai. Saya tutup dulu sebentar ya Bapak Ibu untuk laporan saya. Ya.